Halo adik-adik. Puji Tuhan kembali bertemu dengan Om Hendra dan Tante Mega. Om Hendra percaya dimanapun adik-adik berada semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa ya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh datang kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati kehidupan kami percaya masa depan kami indah dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik tahu nggak? Segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa karena Tuhan menyertai kita. Jadi kita bisa. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Sama-sama. Gerakannya ikutin Om Tante ya. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ikutin gerakannya ya. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo adik-adik ikutin gerakannya ya. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo sekali lagi. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Bersama Tuhan Kita bisa. Kita bisa melewati gunung yang tinggi, lembah yang dalam karena
Tuhan beserta kita. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Tante kita mau kemana dulu? Ke sana ya? Kita mau mendaki bersama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau terbentang. Yesus sekali lagi kita mau mendaki bersama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita mau terbang bersama, yuk Tante. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita mau sama-sama mendaki lagi Tante ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita akan di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ya Tante. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Adik-adik tahu nggak? Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita bisa karena ada Tuhan. Kita mendaki gunung, kita melewati lembah, kita terbang, kita menyelami lautan. Tuhan menyertai kita karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mengasihi Tante Mega, mengasihi Om Hendra, mengasihi Mama Papa, mengasihi adik kakak, mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Maka dari itu kita mau mencintai Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Mari kita menyanyi, kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, aku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus.
Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita mau katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, Kami mencintaimu Tuhan. sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, Kami mencintaimu Tuhan. Sungguh aku cinta Engkau Tuhan. Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kami cinta Yesus. Kami cinta Engkau Haleluya, Yesus. sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu, karena Yesus sudah lebih dulu, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik semua kita mau menyembah Kami Tuhan. cinta Engkau Tuhan. Adik-adik katakan, aku cinta Yesus. Engkau Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau telah mencintai kami. Kami mau mencintaimu. Kami mau mengasihimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memiliki kasih bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus, Ini kami Tuhan. sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, Dengan sepenuh hati katakan, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus,
sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik semua, kita mau berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik untuk cinta-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami juga mau mencintai Engkau dengan setiap hati kami, dengan setiap pemikiran kami, dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang diberikan Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Om yakin dan percaya dimanapun kita berada, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Om yakin dan percaya adik-adik semuanya sehat-sehat saja, baik-baik saja. Karena ada Tuhan kita yang luar biasa. Dia yang selalu menjagai kita. Dia yang selalu melindungi kita. Dia yang selalu mengasihi kita, menyayangi kita. Untuk itu adik-adik, mari siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat hari ini terdapat di dalam Daniel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Sekali lagi, di dalam Daniel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Nah, dalam kisah ini menceritakan bahwa ada seorang raja yang begitu sombong, yang begitu tinggi hati ya. Ketika Tuhan memperingatkan dia lewat mimpi-mimpinya, lewat penglihatan-penglihatannya. Namun raja ini tidak mau mendengar, dia tidak mau berubah. Ya, akibat dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan lewat mimpi-mimpi itu, maka ada sesuatu yang terjadi kepada raja ini. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa semua apa yang dipunya raja, baik kekuasaan, kerajaan-kerajaan yang dimilikinya, semuanya beralih daripadanya. Semuanya diambil oleh Tuhan. Ya. Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang sangat sombong. Ya. Jadi adik-adik semua dimanapun berada, jangan pernah sombong. Ya, jangan pernah meninggikan hati. Ya, terus rendahkan hati adik-adik. Ya. Bagikan kasih itu. Terus berbuat baik. Dimanapun adik-adik berada. Baik di sekolah, di lingkungan rumah, ya, maupun di dalam keluarga. Terus berbuat baik. Ya. Terus pancarkan kasih itu. Baik kepada adik-adiknya, maupun kakaknya, maupun orang tua, mama, papa, oma, opa. Terus pancarkan kebaikan itu. Jangan seperti kisah raja ini, yaitu Raja Nebukadnezar. Ketika dia diingatkan oleh Tuhan lewat mimpi, dia tidak mau berubah. Dia makin menyombongkan dirinya. Akibatnya apa? Akibatnya yang dahulunya dia tinggal di
istana yang mewah, istana yang megah, makanannya enak-enak, banyak penjagaan-penjagaan. Akhirnya apa? Dia tinggal bersama hewan-hewan, binatang-binatang di padang. Dan makanan yang paling ngeri adik-adik, makanannya itu makanannya rumput seperti lembu. Coba adik bayangkan. Bisakah nggak adik bayangkan? Adik-adik bayangkan kalau dahulu makanannya enak, mungkin ya makanannya ayam, daging semua, ya makanan fit sehat, tiba-tiba berubah menjadi makanannya rumput. Bagaimana adik-adik? Sangat mengerikan. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-32 di situ dikatakan inilah akibat Raja Nebukadnezar yang sangat sombong. Ya, kita lihat di situ ayat yang ke-32 dikatakan engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Sangat mengerikan adik-adik. Untuk itu adik-adik, dimanapun adik-adik berada, jangan pernah sombong. Jangan pernah tinggi hati. Terus belajar berbuat baik. Terus belajar mengasihi sesama. Ya adik-adik. Nah, pada waktu raja mendapatkan mimpi itu, mendapatkan penglihatan itu, dia mengundang semua orang-orang bijaksana. Ya, semua orang-orang bijaksana. Di situ bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, ya, dia menyuruh semua orang-orang bijaksana untuk datang kepadanya untuk mengartikan mimpi itu. Siapa-siapa saja orang bijaksana ini. Kita lihat di ayat yang ke-7 di situ dikatakan, kemudian orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Ya, dia panggil orang-orang bijaksana itu orang-orang jampi katanya, ahli jampi, ya, orang-orang nujum. Ya, di situ dipanggilnya para kasdim. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh Tuhan, sehingga mereka tidak tahu makna dari mimpi itu. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan mengutus seseorang yaitu Daniel. Ya, di situ kita bisa lihat dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ya, di situ Tuhan mengirimkan Daniel untuk datang kepada Raja Nebukadnezar. Nah, dan Raja Nebukadnezar ini mengetahui bahwa Daniel ini adalah orang yang penuh Roh Kudus. Ya, orang yang penuh Roh Kudus dikatakan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8 di situ. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yaitu Raja Nebukadnezar, yaitu Daniel yang dinamai Belsajar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu menceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsajar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu, sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Ketika Raja Nebukadnezar tahu bahwa Daniel ini datang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, dan tidak ada yang tersembunyi bagi dia, tidak ada rahasia-rahasia yang sukar bagi dia. Dia menceritakan, Raja Nebukadnezar ini menceritakan mimpi, semua mimpi-mimpinya, semua penglihatan-penglihatannya. Ya, di ayat yang ke-8 mulai ayat ke-10 sampai ayat yang ke-18 di situ Raja Nebukadnezar menceritakan semua mimpinya kepada Daniel. Ya. Dan di ayat ke-19 sampai ayat yang ke-27 di situ Daniel mulai mengartikan mimpi itu. Ya, mulai memberikan makna mimpi itu sebenarnya bagaimana, ya. Dan di ayat yang ke-27 ya, di situ Daniel memberikan nasihat kepada raja, ya.
Untuk nasihat apa yang diberikan Daniel kepada Raja Nebukadnezar? Kita lihat di dalam ayat yang ke-27 di situ dikatakan, "Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah dari tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan." Ya. Daniel menasehatkan Raja Nebukadnezar supaya dia melepaskan dirinya daripada dosa, ya, dan melakukan keadilan. Katakan di situ, melakukan keadilan dan menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang yang tertindas, ya, supaya kerajaannya itu nanti tetap kepada dia, tetap dimiliki Raja Nebukadnezar, ya. Dan di ayat 26 di situ ketika Daniel menasihatkan raja, tapi apa? Kita melihat di ayat yang ke-30 dengan sombongnya Raja Nebukadnezar berkata kepada Daniel, dikatakan di ayat yang ke-30 di situ dikatakan, "Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Dengan sombongnya dia katakan bahwa kerajaan Babel yang besar itu dia bangun dengan kekuatannya, dengan kekuasaan yang dimilikinya pada saat itu. Ya. Raja Nebukadnezar tidak menyadari bahwa kekuasaan yang dia miliki semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tapi dia dengan sombongnya mengaku bahwa kerajaan Babel yang besar itu dia sendiri yang membangunnya dengan kekuatannya. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, dia tidak ingat lagi akan kebaikan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar. Ya. Tapi apa? Kita lihat di ayat yang ke-30 selanjutnya, dia 31. Sebelum raja itu selesai berbicara, dikatakan di ayat yang ke-30 di saat 31 dikatakan, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu." Ya, ketika Raja Nebukadnezar belum selesai mengatakan bahwa tadi di ayat 30 dikatakan dia membangun kerajaan Babel yang besar itu dengan kekuatan kuasanya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara dari langit bahwa kerajaannya akan beralih daripadanya. Inilah akibat daripada kesombongan Raja Nebukadnezar. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Untuk itu adik-adik jangan pernah tinggikan hati. Ya, jangan pernah sombong. Apa yang adik miliki saat ini. Mungkin adik orang-orang yang pintar di sekolah. Ya. Terus ada orang yang minta bantuan. Ya, bagaimana untuk mengerjakan mungkin soal-soal yang diberikan guru. Jangan pernah sombong. Ajari temannya. Ya. Berbuat baik. Tolong dia. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh kepada adik-adik. Ketika nanti kelak adik-adik dewasa bersama teman-teman. Mungkin teman-teman yang minta tolong itu menjadi orang yang sukses. Ya, kita tidak tahu. Karena Tuhan yang tahu semuanya. Karena Dia yang menciptakan kita. Ya, jangan kita contoh seperti Raja Nebukadnezar ini. Ya, dia orang yang sangat sombong. Dia mengakuinya bahwa kerajaan itu dia bangun dengan tangan kekuasaannya. Ya, akhirnya apa? Semuanya diambil oleh Tuhan. Semuanya apa yang dia punya, kekuasaan, kerajaan, semua diambil oleh Tuhan akibat kesombongannya. Tapi yang paling unik dalam cerita ini bahwa Nebukadnezar akhirnya
menyadari kesombongannya. Ya, menyadari kesombongannya. Dia mulai menyadari kesombongan dia, bahwa dia akibat kesombongan dia ini akhirnya merugikan dirinya sendiri. Ya, dia tidak lagi memiliki apa-apa, tidak memiliki lagi istana, tidak memiliki lagi para pengawal-pengawal, tidak memiliki makanan-makanan yang enak. Tadi kita sudah lihat dan dengar, dia memiliki makanan seperti rumput, hanya rumput makanannya, dan dia tinggal di padang bersama binatang-binatang. Ya. Tapi akhirnya raja ini menyadari kesombongannya. Ya, nah, akhirnya Tuhan berbaik hati ya. Ketika Raja Nebukadnezar menyadari kesalahannya, Tuhan berbaik hati ya. Tuhan mengembalikan semua kepunyaan Raja Nebukadnezar ya. Kita bisa melihat itu ya di dalam ayat yang ke-36 di situ. Kita lihat bahwa pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ketika raja ini menyadari dan dia mulai meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, maka Tuhan mengembalikan seluruh kekuasaan yang dipegang oleh Raja Nebukadnezar. Ya, kerajaan-kerajaan dikembalikan Tuhan. Dan bahkan dikatakan di ayat yang terakhir di situ bahwa Tuhan mengembalikannya lebih besar daripada yang dahulu. Sungguh baik Tuhan kita. Ya. Dia baik asal kita mau kembali kepada Tuhan. Ya. Kembali melakukan terus kebenaran firman Tuhan. Ketika kita jatuh mungkin ya. Ketika kita jatuh dalam dosa. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita. Dan Tuhan mau melakukan perkara yang besar bagi kita. Kalau kita terus datang kepada Tuhan adik-adik. Ya. Nah, di sini dan di akhir di ayat yang ke-37 di situ Raja Nebukadnezar mulai dia memuliakan Tuhan. Ya. Dia mulai memuliakan Tuhan. Di situ dikatakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja sorga yaitu Allah yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, ketika kita mulai sombong, meninggikan diri, maka di sini dikatakan Tuhan akan merendahkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati. Ya, jadi jangan pernah kita sombongkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Ya, apa yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Untuk itu adik-adik, teruslah berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga. Terus mengasihi sesama. Ya. Sekalipun kita disakitin, terus kasihi dia. Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang mengasihi sesamanya. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada Tuhan yang begitu baik. Ya, raja yang begitu rendah hati. Ketika dia disakiti, dia mau mengampuni, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan itu baik, Dia mau mengampuni kita. Ya,
Tuhan itu orang yang sangat rendah hati. Ya. Makanya dia layak untuk kita puji, layak untuk kita sembah. Ya. Dan kita harus menyadari bahwa semua otoritas yang ada di dunia ini semuanya kepunyaan Tuhan. Semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan juga atas hidup kita semuanya mendatangkan damai sejahtera. Semuanya mendatangkan sukacita. Semuanya ada ketenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, kita harus percaya itu. Dan Tuhan juga akan menghakimi orang-orang yang berlaku congkak. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tinggi hati. Ya. Dan tempatnya itu adalah di neraka. Ya. Nah, Tuhan itu, sekali lagi Tuhan itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tinggi hati. Ya, orang-orang yang congkak. Tapi Tuhan senang dengan orang-orang yang selalu mengasihi sesamanya. Selalu mengampuni sesamanya. Selalu berbuat baik kepada orang lain. Ya, selalu membantu orang lain. Tuhan senang akan hal itu. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang indah. Masa depan yang cemerlang bagi adik-adik semuanya. Ya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, Om menghimbau kepada adik-adik, jangan pernah lupa terus baca kebenaran firman Tuhan. Gali terus kebenaran firman Tuhan. Kalau adik-adik mungkin kurang mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan, boleh adik-adik bertanya mungkin kepada pendeta, ya, atau para guru-guru sekolah minggu, ya, suruh mama papanya atau kakaknya memberitahukan kepada mungkin gembala atau guru-guru sekolah minggu apa maksud dari kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa terus bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu sama seperti, ya, kalau adik-adik berteman, mempunyai teman, kalau adik bercerita mungkin ada sama teman, anggaplah itu Tuhan Yesus itu temanmu. Anggaplah Tuhan Yesus itu sahabatmu. Ketika adik-adik punya masalah, ya, berceritalah dengan Tuhan Yesus seperti teman adik-adik mungkin di sekolah, di rumah. Ya, anggap Tuhan Yesus itu sahabatmu. Dan Tuhan Yesus itu akan mendengar doa-doamu adik-adik. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan, pertolongan. Dan Tuhan akan menjamin seluruh masa depanmu. Itu yang Om pesan kepada adik-adik. Mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang datang hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bahwa di dalam Engkau ada masa depan yang indah. Di dalam Engkau kehidupan kami merasakan ketenangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mau berharap kepadamu, Engkau selalu ada dalam kami Tuhan. Dan Engkau selalu mengingat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Tapi kami mau Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi terang-Mu. Kami mau Tuhan menjadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik kami ketika kami berada di sekolah, ketika kami berada di lingkungan rumah kami, ketika kami berada di dalam keluarga, kami mau menjadi berkat dan kami mau terus lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan semuanya Engkau yang mempunyai. Bahkan dunia ini, hidup kami Tuhan, Engkau yang mempunyai. Karena Engkau yang menciptakan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, mungkin di antara adik-adik sekolah minggu ada yang mengalami sakit penyakit atau bahkan keluarganya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Mereka yang mengalami pergumulan berat, Engkau berikan jalan keluar. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja yang sanggup memulihkan segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terus jagai kami, lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.